Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Acara berikutnya adalah uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Fasani. Untuk kali ini membahas surat Az-Zumar ayat 11 dan 12 oleh Ibu Asneli Darwis dari kelas M1 yang akan mendampingi Ustadz pada pagi hari ini. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semoga Ustadz, keluarga dan seluruh peserta Al-Hasani selalu sehat. Amin, amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kita sapa Ibu Asneli Darwis. Assalamualaikum Ibu Asneli Darwis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah siap ya Ibu ya? Insya Allah Bu. Silakan Ustadz. Syukran Mbak Uti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah memberikan rahmat dan iman kepada kita semuanya yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Pada pagi ini Allah berikan kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah dan juga mudah bagi kita menjauhi larangan-larangannya. Dan pagi ini kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan baik dan sempurna. Kemudian Allah juga berikan kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menambah bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah nikmat bersama Al-Qur'an. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan lah yang Allah berikan nikmat bersama Al-Quran. Dan alhamdulillah kita satu di antara hamba Allah yang memberikan nikmat mencinta Al-Quran. Mudah-mudahan nikmat mencinta Al-Quran ini kita bawa sampai kita menghadap Allah nantinya. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Dan kita berharap kelak nanti di yaumul hisab berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan lalu beliau pun memberikan syafaat kepada kita dan bersama-sama beliau kita pun memasuki surganya Allah. Dan di surga kita juga mohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan Rasulullah. Nah, apa hujah kita? Apa modal kita? Apa alasan kita kok kita berani berdoa agar kita bertetangga dengan Rasulullah? Alasan kita cuma satu, kita cinta kepada Al-Quran. Mungkin Al-Quran yang kita baca sekarang, yang kita tadaburi sekarang, mungkin belum seluruhnya kita pahami. Rasa cinta kita kepada Al-Quran dan membawa kita nanti menjadi dekat dengan Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini saya bersama Bu Asneli Darwis. Assalamualaikum Bu Asneli Darwis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Alhamdulillah. Di mana posisi Bu sekarang? Depok Bu ya. Depok ya. Masuk ke Al-Hasani kapan Bu Asneli? 25 September 2023.
Oke. Siapa yang ngajak dulu? Pak Patulo, Pak teman saya. Oh, Pak Betula temannya satu guru, sama-sama guru. Iya, betul. Ah, oh, apa kata beliau dulu? Beliau hanya ngirim link ke saya, kemudian Ah, saya baca linknya, terus saya mengamati, sepertinya saya tertarik itu. Terus saya ah, ikut langsung ikut bergabung melalui link itu, Pak. oke. Ibu aslinya mana nih, Bu? Saya aslinya Lintau, Pak, Tanah Datar. Oh, Tenaga Datar. Oke. Udah siap Ibu ya? Az-Zumar ayat Insya 11 dan Allah. 12. Udah ya? Ya, Kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu. Silakan Bu Asnili. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal selaku pemimpin guru besar pembimbing dan sekaligus sebagai penemu metode Al-Hasani Gramatikal Al-Quran. Yang terhormat Bapak Ibu sebagai pendamping, pengajar, pembimbing gramatikal Al-Hasani dan tahsin Al-Hasani. Mohon maaf, saya tidak menyebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Yang terhormat kepada pembimbing kelas M1 malam, Ibu Ira, Ibu Diana, dan Ibu Yulma, dan seterusnya kepada Bapak Ibu, Ustadz dan Ustazah, Majelis Al-Hasani, pengajian Al-Hasani yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah, iman Islam, dan kesehatan, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat hadir pada Zoom Al-Hasani untuk melakukan kajian ba'da subuh pada pembahasan surat Az-Zumar ayat 11 dan 12 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani bersama Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani. Tidak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir nantinya. Bapak, Ibu hadirin majelis pengajian gramatikal Al-Hasani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang pertama kepada Bapak Haji Hasrizal Al-Hasani sebagai penemu, pemimpin, dan pembimbing, serta sekaligus juga mengajarkan gramatikal Al-Hasani. Beliau telah menemukan metode-metode baru dalam pembelajaran gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, dan telah diajarkan juga kepada kita semua dengan sabar, penuh tanggung jawab, dan penuh semangat. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya dan memberikan kesehatan yang prima kepada beliau, sehingga beliau dapat menjalankan tugas-tugasnya yang sudah merupakan misi dan visi daripada hidupnya
Haji Asrizal. Dan juga kita berharap semoga semua yang telah beliau lakukan diberi balasan oleh Allah sebagai amal ibadah dan juga merupakan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu hebat yang penuh tanggung jawab, kesabaran, dan ketelitiannya dalam membimbing kelas M1 malam, yaitu Ibu Ira, Ibu Diana, dan Ibu Yulma. Beliau telah membimbing kami dari nol, dari tidak tahu menjadi tahu, dan alhamdulillah, insya Allah, pada pagi hari ini saya akan membawakan uraian untuk ayat 11-12 surat Az-Zumar. Selanjutnya kepada seluruh pengurus, pembimbing, koordinator, pengajar gramatikal dan tahsin Al-Quran Al-Hasani, yang juga begitu bertanggung jawab dengan segala ketelitian dan rasa sabar yang bukan main kita terima dari beliau-beliau, sehingga kegiatan di Al-Hasani merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan di dalam mempelajari gramatikal Al-Quran dan tahsin Al-Quran. Rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Effendi selaku Ketua Kelas M1 dan teman-teman seperjuangan di kelas M1 malam yang selalu memberikan support dan membantu saya di dalam memahami materi-materi yang belum terbenakan. Dan yang lebih khusus, rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Samsul yang telah membantu saya untuk membuat PPT dan sekaligus juga menampilkannya pada pagi hari ini. Rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman saya yang telah memberikan support dan dorongan untuk mempelajari gramatikal Al-Quran di Al-Hasani. Yang pertama, Pak Budiana, Pak Joko, Pak Budi, dan Pak Ahyar. Dan yang paling utama adalah Pak Fatullah yang telah memberikan link Al-Hasani pada saya. Akhirnya saya coba untuk bergabung di GWA Al-Hasani, kemudian mencoba untuk ikut Zoom pada kajian Ba'da Subuh, dan alhamdulillah saya merasa tertarik, walaupun pada awalnya banyak bertanya-tanya di GWA dengan proses pembelajaran di Al-Hasani itu seperti apa. Dan yang banyak merespon pertanyaan-pertanyaan saya pada waktu itu adalah Ibu Meli, menjelaskan tentang bagaimana cara pembelajaran di Al-Hasani. Terima kasih Bu Meli yang sudah menjelaskan pada saya. Kemudian juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah atau majelis pengajian Al-Hasani yang telah hadir pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, saya sebagai pendamping Buya Hasrizal akan mencoba untuk menguraikan surat Az-Zumar ayat 11 dan 12. Pertama, saya akan membacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
Shadaqallahul azim. Sekarang saya akan membuat penggalan untuk ayat 12. Yang pertama yaitu kul. Penggalan kedua adalah inna. Penggalan ketiga ni. Penggalan keempat umirtu. Penggalan kelima an. Penggalan keenam Buddha. Penggalan ketujuh Allaha. Penggalan kedelapan mukhlisal. Penggalan kesembilan la. Penggalan kesepuluh hu. Penggalan kesembilan ad-din. Untuk ayat 12 saya penggal menjadi 6. Penggalan pertama wa. Penggalan kedua umirtu. Penggalan ketiga li. Penggalan keempat an. Penggalan kelima akuna. Penggalan keenam awwalal muslimina. Sekarang saya akan menguraikan ayat 11 dari penggalan pertama sampai dengan 11. Penggalan pertama kul, bentuknya KKP, berasal dari KKSAD takulu. Ciri KKSAD di awal ta, di akhir domah, sekaligus pelakunya anta. Proses KKP hilangkan ciri KKSAD ta sehingga menjadi kulu. KKP di sini tidak perlu alif penolong karena huruf pertama akar kata berharokat atau tidak sukun. Huruf terakhir lam disukunkan sehingga menjadi kul. Huruf sia, waw, doma, waw sukun dan lam sukun. Ada dua huruf yang disukunkan berdampingan tidak bisa, maka huruf sia di tengah dihilangkan menjadi kul. Pelakunya anta. Bisa dilihat buku materi halaman 30. 31. Akar kata qawala di sini berlaku kaidah sia pertama poin 5 di dalam KKSAD huruf sia di tengah akar kata kembali bentuk aslinya. Maaf, ini yang kita lihat di buku materi halaman 31. Kemudian menjadi kola. Di sini berlaku kaidah sia poin 1, kaidah sia pertama poin 2. Dapat kita lihat di buku materi halaman 30. Apabila dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah, maka huruf sianya berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 360, engkau katakanlah. Penggalan kedua, inna, huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ketiga, ni, kata ganti, artinya aku. Penggalan keempat, umirtu, KKL pasif, ciri KKL tu di akhir, ciri pasifnya di awal doma, huruf kedua akar kata kasroh. Pelakunya ana, akar kata amur, polanya fa'ala,
Artinya di Mahmud Yunus halaman 48, aku telah diperintah. Penggalan kelima, an, huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan keenam, ang Buddha, bentuknya KKSAD. Bentuk aslinya ang budu. Huruf terakhir berubah menjadi fathah karena didahului oleh huruf bermakna an, berfungsi untuk memfathahkan akhir kata kerja. Ada di buku materi halaman 35. Ciri-ciri KKSAD, di awal alif berharokat, di sini harokatnya patah. Di akhir akar kata domah, pelakunya ana, akar kata abada, pola fa'ala. Artinya pada kamus Mahmud Yunus halaman 252, aku akan menyembah. Penggalan ketujuh, Allah sebagai objek, artinya Allah. Penggalan ke-8, mukhlison, bentuknya kata benda pelaku aktif, objek tunggal. Ciri kata benda di awalnya mu, akhirnya fatatain. Ciri pelaku aktif, awal mu, huruf kedua akar kata kasroh. Ciri objek tunggalnya fatatain di akhir. Akar kata kholaso. Pola kata kerja af'ala. Pola kata benda muf'ilun. Artinya pada kamus Mahmud Yunus halaman 119, yang tulus atau yang ikhlas. Penggalan ke-9, la, huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-10, hu, kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-9, ad-dina, kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda di awal alif lam. Akar kata dayana, berlaku ketentuan SIA 1.2, ada di buku materi halaman 30. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga menjadi dana. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun. Arti dalam kamus Mahmud Yunus halaman 133, agama. Arti ayat 11, engkau katakanlah, sesungguhnya aku telah diperintahkan agar menyembah Allah dengan tulus bagi agamanya. Sekarang saya akan menguraikan ayat 12 dengan 6 penggalan. Yang pertama, wa, huruf bermakna, artinya dan. Yang kedua, umirtu, bentuknya KKL pasif. Ciri KKL di akhir tu. Ciri pasif, huruf pertama akar kata doma, huruf kedua akar kata kasroh. Pelaku ana, akar kata amuro, pola fa'ala. Artinya, di kamus Mahmud Yunus halaman 48, aku telah diperintah. Penggalan ketiga, li, huruf bermakna, artinya hendaklah. Penggalan keempat, an, huruf bermakna, artinya bahwa.
Penggalan kelima, akuna. Bentuknya KKSAD. Bentuk aslinya akuno. Huruf terakhir berubah menjadi fathah karena didahului oleh huruf bermakna an yang berfungsi untuk memfathahkan akhir kata kerja. Bisa dilihat buku materi halaman 35. Ciri KKSAD di awalnya alif fathah, di akhir doma, pelaku ana, akar kata kawana. Di sini berlaku ketentuan sia pertama poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kata kembali pada bentuk aslinya, menjadi kana. Dapat kita lihat di buku materi halaman 31. Berlaku sia kedua, kaidah sia pertama poin 2, apabila dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah, maka huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 386, aku akan menjadi. Penggalan keenam, awwala al-muslimina. Bentuknya kata majemuk, kata benda majemuk, terdiri dari dua kata benda, awwala dan muslimina. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, huruf kedua akar kata kasroh. Uraian untuk kata pertama, kata benda pertama, awwala. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek tunggal. Akar kata awala. Di sini berlaku kaidah sia 1 poin 2, ada di halaman 30. Apabila dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah, maka huruf sia waw berubah menjadi alif. Awala berubah menjadi ala. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda tunggal fa'alun. Artinya, Mahmud Yunus halaman 53 yang pertama. Uraian kata yang kedua, al-muslimina. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata bendanya di awal alif lam dan mu. Ciri pelaku aktif di awal mu, huruf kedua akar kata kasroh. Akar katanya salima. Pola kata kerja af'ala. Pola kata benda tunggal muf'ilun. Pola kata benda jamak muf'ilina. Artinya, Kamus Mahmud Yunus halaman 177, orang yang patuh. Arti kata pertama dan kedua untuk kata benda majemuk, orang-orang yang pertama yang patuh. Arti ayat 12, dan aku telah diperintahkan agar menjadi orang-orang pertama yang patuh. Arti keseluruhan surat Az-Zumar ayat 11 dan 12, engkau katakanlah, sesungguhnya aku telah diperintahkan agar menyembah Allah dengan tulus bagi agamanya. Dan aku telah diperintahkan
agar menjadi orang-orang pertama yang patuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Asneli? Alhamdulillah, Dulu pada saat Ibu sangat aktif, terharu, Pak. pensiun kapan Ibu? Mulai pensiun? 2017, Pak. Pernah nggak Udah. kebayang sama Ibu pada saat Ibu aktif, di hari pensiunnya bisa merayat seperti ini? Ya, saya sangat terharu. Semalam saya tuh sempat nggak bisa tidur. Kenapa? Nangis karena dengar teman-teman Ah, teman-teman kasih support, sampai terharu saya. Alhamdulillah. Luar biasa, bukan ya. Lancar sekali tadi Ibu semuanya. Nampak gurunya pelan-pelan. Dulu Ibu ngajar apa Bu? IPS, Pak. IPS apa nih mata pelajarannya apa? Karena kalau di itu kan sudah digabung. IPS itu Oh, ada geografi, sejarah, ekonomi. oh, digabung. Jurusan saya sebetulnya ekonomi yang pertamanya. Oh, Buya, ah, ya, saya mau kasih pantun untuk penutup ya, Buya. silakan, Boleh? silakan, silakan. Warnanya putih si biri-biri, dijual ke pasar bersama kambing. Paparan kali ini akan saya akhiri. Terima kasih Buya dan para pembimbing. Alhamdulillah. Buah mangga, buahku ini, buahnya matang, mari dimakan. Acara berakhir sampai di sini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Amin. Ya, biasa Bu. Jadi begitu Bapak Ibu hadirin semua, selesai sudah saya mengurai ayat. Tentu tidak luput dari kesalahan karena masih dalam proses belajar. Saya mohon kepada Bapak Ibu semua agar membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Amin. Dan pada akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi Bu Asni Darwis sudah membawakan ayat surat Az-Zumar ayat 11 dan 12. Nah, saya menambahkan dikit aja. Alhamdulillah Bu Mumtaz tadi ya. Tampak gurunya, Terima tenangnya. kasih Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Nah, ini udah sering ya. Katakanlah hanya ayat kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kul. Kemudian Bapak Ibu dengan uraian tadi sudah familiar kata kul itu bentuknya. Kul, katakanlah mereka. Ini sesungguhnya aku. Tentu di sini walaupun Nabi Muhammad itu kita semuanya. Ini umir tuh, aku diperintah. Aku telah diperintah an bahwasanya Buddha, aku akan menyembah Allah. Jadi kita diperintah menyembah Allah sebagaimana sudah Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'buduni. Dan tidaklah aku menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali mereka menyembah kepadaku. Jadi, kalau kita tujuan hidup kita adalah penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul ini umirtu an a'budallaha mukhlishan, dengan tulus ikhlas, patuh, tanpa kemurnian, bisa murni. Jadi tidak ada campur apapun. Tidak pengen menyembah Allah, pengen kaya, pengen dapat jabatan, pengen apa enggak. Semata-mata murni rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni, ikhlas. Mukhlishan lahuddin, bagi agama. Jadi bagi kita semata-mata ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur apa pula menjadi pilar dari alasan yang pertama. Ikhlas, niat ikhlas belajar Al-Quran. Kemudian ayat berikutnya 11, wa dan umir, diulang lagi, diperintah, aku telah diperintah li'an akuna, bahwasanya aku menjadi awal muslimin, orang pertama yang tunduk dan patuh. Jadi kita kalau bisa kalau kita sekarang kan bukan pertama lagi, tapi pada kesempatan pertama kita menjadi orang-orang yang patuh. Apa yang diperintah oleh Allah kita laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah kita berhenti. Tunduk dan patuh itu artinya tuh apapun perintah Allah kita tanpa, karena kita yakin apapun yang diperintah oleh Allah pasti baik bagi kita semuanya.
Dan apa yang dilarang oleh Allah pasti menimbulkan mudarat bagi kita. Nah, mungkin kalau kita keterbatasan ilmu kita, sekolah, perintah Allah ini berat ini. Puasa berat, kok nggak makan. Tapi itu baik bagi kita semua. Apapun yang Allah tetapkan untuk kita, pasti untuk kebaikan kita semua. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi uraian ayat surat Az-Zumar, ayat 11 dan 12. Alhamdulillah, Bu Asneli mumtaz sekali ini. Tampak gurunya, mudah-mudahan Ibu dan semua kita bisa istiqomah bersama Al-Quran. Terima kasih Buya. Tidak ada gading yang tak retak ya. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah. Kama sempurna. Manusia pasti ada salah. Kadang-kadang khilaf, kadang-kadang memang belum tahu. Itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Bu Prapti melanjutkan. Silakan Bu Prapti. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mumtaz Ibu Asneli Darwis. Semoga faedah yang Terima kasih, Bu. bismillah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin.